teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita film drama komedi. Film ini menceritakan tentang Ryu Yamada, yang dikenal sebagai siswa ternakal dan terbodoh di sekolah. Suatu ketika, dia secara tidak sengaja jatuh dari tangga dan menimpa Urara Shiraishi, siswi terpandai di sekolah. Saat Yamada terbangun, dia tersadar tubuhnya telah tertukar dengan Shiraishi. Baka. Di ruangan guru, terlihat seorang guru sedang memarahi Yamada. Yamada adalah murid pertama yang tidak lulus semua mata pelajaran. Sang guru berkata, jika dia tidak naik kelas, maka dia akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Di kelas pun Yamada tidak pernah serius mengikuti pelajaran. Ketika dia ditunjuk untuk membaca tulisan dalam bahasa Inggris, teman-temannya menertawakan kekonyolannya. Lain halnya dengan Shiraishi yang merupakan siswa terpandai di kelas, dia dapat dengan mudah membaca tulisan dalam bahasa Inggris. Yamada sama sekali tidak punya motivasi, bahkan merasa bosan dengan kehidupan di sekolah. Suatu ketika Yamada terpeleset dan terjatuh menimpa Shiraishi. Ketika dia terbangun, dia masih belum tersadar dengan perubahannya. Saat akan ke toilet, dia pun masuk ke toilet pria. Hal ini menyebabkan beberapa siswa menjadi kaget. Mengapa cewek ini masuk ke toilet pria? Mereka pun lari ketakutan seperti melihat hantu. Saat ingin pipis, dia mencoba membuka resleting celananya, namun tidak bisa. Disinilah dia tersadar bahwa dia bukan berada dalam tubuhnya sendiri. Yamada yang kebingungan, mencoba berkaca untuk memastikan dia tidak sedang menghayal. Yamada masih tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Yamada langsung berpikir untuk segera menemui Shiraishi agar bisa menyelesaikan masalah ini. Di kelas, murid dan guru sangat heran mengapa si bodoh Yamada mampu mengerjakan soal yang sesulit ini. Yamada pun memasuki ruangan kelas dan menarik Shiraishi untuk ikut dengannya. Yamada terlihat sangat panik, namun dia sangat heran mengapa Shiraishi bisa terlihat begitu tenang setelah mereka bertukar. Yamada terus berpikir semua akan gawat, dan dia ingin kembali ke tubuhnya sendiri. Shiraishi menjelaskan bahwa kemungkinan pertukaran terjadi saat Yamada terpeleset dan jatuh menimpa Shiraishi. Yamada yang segera ingin mengulangi proses itu, namun Shiraishi tidak ingin ketinggalan pelajaran dan ingin segera kembali ke kelas. Jadi mereka dapat melakukannya sepulang sekolah. Lain halnya dengan Yamada, yang mulai memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, dia pun melakukan aksinya. Yamada terlihat sangat menikmati keadaannya. Yamada yang belum bisa bertukar kembali dengan Shiraishi, mengalami banyak kejadian tak terduga. Meskipun Shiraishi adalah murid terpintar di sekolah, ternyata menjadi Shiraishi adalah hal yang tidak mudah. Keluguan dirinya, membuat dia selalu diperlakukan tidak sopan, baik oleh murid-murid nakal maupun guru. Bahkan banyak teman-teman wanita yang selalu iri pada Shiraishi yang begitu sempurna. Ada yang berpura-pura mengajaknya makan bersama, namun memberinya nasi yang sudah basi. Loker Shiraishi pun dipenuhi sampah dari siswi yang iri padanya, buku-bukunya dicoreti dan dirusak. Yamada yang awalnya menganggap Shiraishi hanya cewek kutu buku yang membosankan, dan tidak punya permasalahan dalam hidupnya, akhirnya pun memahami. Kenapa Shiraishi tidak panik saat terjadi pertukaran dan tidak ingin segera bertukar kembali? Dalam wujud Yamada, tidak ada satupun orang yang akan mengerjainya. Dia dapat dengan tenang belajar tanpa ada yang mengganggu, oleh karena itu Shiraishi pun sangat nyaman dalam kondisi seperti ini. Yamada berjanji untuk memberi pelajaran pada para siswi yang mengerjai Shiraishi, namun Shiraishi tidak setuju. Shiraishi lebih ingin fokus dalam pelajaran dan tidak ingin memikirkan hal lain. Lagi pula ini adalah urusan para wanita, pria tidak boleh ikut campur. Sasaki mengira bahwa Shiraishi sedang merayu Yamada, dia pun mendatangi Shiraishi untuk memberinya pelajaran. Yamada sudah cukup menahan amarah, sudah saatnya dia membalas perlakuan Sasaki. Yamada langsung maju untuk membalas perlakuan Sasaki, namun Shiraishi datang untuk menghentikan Yamada. Yamada yang tidak bisa menghentikan tinjunya, tanpa sengaja mengenai Shiraishi. Sasaki dan teman-temannya ketakutan dan melarikan diri. Yamada dan Shiraishi kembali ke tempat di mana tubuh mereka tertukar.
これでやっと元に戻れるな。Apakah mereka akan berhasil? そうね。 Mereka berulang kali melakukan proses yang sama, jatuh berkali-kali namun, mereka tidak dapat kembali ke tubuh masing-masing. Lagi dan lagi. Yamada panik dan menjadi takut mereka tidak akan bisa kembali ke tubuh masing-masing. Namun, ada satu hal yang belum mereka lakukan. Mungkin ini adalah ritual agar semua dapat kembali seperti semula. Akhirnya mereka dapat kembali ke tubuh masing-masing. Shiraishi pun pergi meninggalkan Yamada. Yamada merasakan perasaan yang aneh, nampaknya dia sedang jatuh cinta pada Shiraishi, apalagi setelah melakukan ritual adu jigong. Keesokan harinya, Yamada lupa kalau ada ujian perbaikan. Jika nilainya di bawah 80 maka akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Yamada memohon kepada Shiraishi untuk kembali bertukar dan membantunya mengerjakan soal, agar dia tidak dikeluarkan dari sekolah. Shiraishi pun setuju. Yamada kini telah bertukar dan menggantikan Shiraishi di kelas olahraga. Yamada yang berpikir bisa menikmati pemandangan indah namun dia salah. Para siswi melakukan teknik ganti baju unik, hal ini untuk mencegah para siswa pengintip. Ketika Yamada akan mengganti pakaian, teman-temannya memperingatkannya untuk hati-hati, karena ada murid nakal yang sering mengintip dan mengambil gambar para siswi. Yamada mengejar para murid nakal tersebut dan memberi mereka pelajaran. Awalnya mereka masih mempermainkan Yamada yang sedang dalam wujud Shiraishi. Ini membuat Yamada sangat marah, lalu kemudian menghajar mereka. Jelas mereka bukan tandingan Yamada. Akhirnya Shiraishi dan Yamada bertukar kembali. Shiraishi yang tidak mengerti apa yang terjadi tiba-tiba menjadi populer. Dia dianggap sangat keren karena telah berhasil menangkap dan memberi pelajaran siswa pengintip. Di lain tempat, dibantu Shiraishi, Yamada pun sukses dalam ujiannya. Semua pelajaran mendapat nilai 99. Shiraishi dan Yamada kini telah menjadi lebih akrab. Berkat ritual adu jigong, mereka bisa saling bertukar tubuh dan saling mengambil keuntungan masing-masing. Ada seorang siswa yang sedang mengawasi Shiraishi dan Yamada. Nampaknya dia tahu akan rahasia mereka, namun untuk membuktikan sendiri dia pun menemui Shiraishi yang telah bertukar dengan Yamada. Yamada mencari cara agar tidak ketahuan, namun Miyamura sangat cerdik. Dia pun mengetesnya. Yamada secara refleks menendang jatuh Miyamura. Miyamura terus menguji Yamada. Jika dia memang Shiraishi seharusnya dia bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Bahkan ketika ditanya ibu kota Argentina, Yamada menjawab. Tidak bisa berkelit akhirnya Yamada pun mengaku pada Miyamura. Yamada menceritakan semua pada Miyamura, termasuk ritual adu jigong yang dapat membuat Shiraishi bertukar dengan Yamada. Yamada memohon agar Miyamura tidak menceritakan kepada siapapun. Miyamura setuju tapi dengan syarat. Miyamura penasaran dan ingin mencoba ritual adu jigong dengan Yamada yang masih berada dalam tubuh Shiraishi. Namun Shiraishi masuk dan memergoki mereka. Yamada dan Miyamura pun memohon maaf pada Shiraishi. Yamada dan Shiraishi harus ikut dengan Miyamura untuk membentuk klub yang telah lama ditutup. Yaitu klub peneliti fenomena aneh. Klub yang meneliti fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, contohnya hal mistis, UFO, hantu, kekuatan sensorik dan masih banyak lagi. Bersama akhirnya mereka pun beres-beres. Karena ruangan sudah sangat lama tidak digunakan, terlihat sangat berantakan dan penuh dengan debu. Shiraishi menemukan sebuah buku misterius, yang menuliskan tentang 7 penyihir yang berada di SMA Suzaku. Setiap penyihir memiliki kemampuan khusus. Jika 7 penyihir berhasil dikumpulkan, maka akan terjadi hal yang luar biasa. Namun bagian penting yang menjelaskan itu telah tersobek. Terdengar langkah kaki dari seseorang. Siapakah dia? Apakah dia adalah salah satu dari penyihir yang ditulis pada buku tersebut? いつもありがとう。チャンネル登録待ってるよ。チャンネル登録よろしくお願いします。